silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan, silatu menghubungkan. Rahim artinya satu rahim. Walaupun kita beda pulau, beda suku, tapi sesungguhnya kalau diurut ke atas, kita masih satu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa minyak kusuk. Dari bunyi sambutan Ustadz awal ceramah, nampaknya jamaah terlalu khusyuk. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Saya mau menghadap kemari tadi, yang di sini memanggil-manggil. Kalau saya menghadap kemari, yang sebelah kanan pula memanggil-manggil. Akhirnya saya menghadap ke rumah saja, supaya adil. Iya. Kalau Tuhan memakan rambai dibeli di Kota Padang. Jamaah tolong jangan melambai, nanti isi ceramah Ustadz bisa hilang. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat, panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, utang-utangnya dilunaskan. Makin kuat amin. Yang belum ada jodoh ditemukan dengan jodohnya. Kuat sekali. Amin ya Rabbal. Saya sudah mohon izin, mohon maaf ke Ustadz, ketua panitia, ketua masjid, kepada Bapak Ibu semua. Petang ini tema kita adalah menjalin ukhuwah. Tapi kata Ustadz tadi silaturahim. Mana yang betul ini Ustadz? Ukhuwah apa silaturahim? Misalnya saya punya saudara kandung, nama saudara kandung saya Jamaluddin, sama seperti nama orang Bugis Makassar, Zainuddin, Samsudin, Tajuddin, Jamaluddin. Nama Hasanuddin, nama adik saya Jamaluddin. Lalu anak saya dengan anak Jamaluddin ini menjalin hubungan, itu disebut dengan silaturahim. Karena dulu rahimnya satu, yaitu emak saya. Tapi saya dengan saudara saya di Sulawesi Selatan, ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar dan selainnya, maka itu disebut dengan ukhuwah. Itu beda antara silaturahim dengan ukhuwah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kalau ingat silakan jawab. Kalau tidak ingat, bilang aja udah dijelaskan Ustadz Somad kemarin. Cuman saya lupa. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Seandainya hari ini dikatakan saya menyambung silaturahim dengan saudara saya yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar, orang Bugis, orang Makassar, orang Bone, orang Mandar, apakah kalimat silaturahim itu benar? Yang paling selamat memang diam, nggak usah jawab. Maka ungkapan itu juga tidak salah, benar. Kenapa? Karena kalau diurut-urut ke atas,
memang kita berasal dari silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan, silatu menghubungkan. Rahim artinya satu rahim. Walaupun kita beda pulau, beda suku, tapi sesungguhnya kalau diurut ke atas, kita masih satu rahim, yaitu rahim Siti. Kok Siti Ling? Rahim Siti Hawa. Inilah terlalu fokus naik pesawat. Kita berasal dari rahim Siti Hawa, dan bapaknya kita semua adalah Adam. Maka ini pertama cara Islam menyatukan kita. Cara Islam menyatukan kita antara orang Afrika, orang Asia, orang Australia, orang Eropa, orang Amerika, bahwa kita semuanya berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Ustaz Somad, kalau memang berasal dari satu rahim Siti Hawa, kenapa wajahnya beda-beda? Kenapa ada hitam, ada yang putih? Nabi Adam punya anak Kabil Habil, turun ke bawah sampailah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh banjir bandang, anaknya tinggal 3. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Ham itu jadi orang Afrika, yang Sam itu jadi orang Arab, orang Yahudi. Maka disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, disebut dengan bangsa Semit. Sedangkan Yafes itu sebagian orang Asia. Jadi kita ini kalau ditelusuri menurut satu pendapat masih keturunan dari Yafes, anak dari Nabi Nuh, keturunan cucu cicit dari Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Adam berarti keturunan monyet. Apa Ustaz Somad ini ngomongnya kasar? Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Saya yakin dan percaya semua yang ada di sini keturunan Nabi Adam. Kalau tidak berarti saya nggak ada ngomong gitu. Kalau kita di Sulawesi Selatan, ini tidak terlalu kelihatan perbedaannya, karena antara orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jawa, orang Sulawesi, wajahnya hampir mirip-mirip saja. Apalagi kalau sudah saya pakai songkok reca ditambah dengan kain Bugis, ini orang menduga saya ini sudah daeng. Orang menduga saya Ustaz Abdul Somad dari Makassar. Tapi kalau kita di samping Ka'bah, kita sedang berdoa di samping Ka'bah, waktu mata kita terpejam, semuanya gelap. Tapi begitu kita buka mata di samping Ka'bah, ada yang sangat putih seperti telur ayam, ada yang seperti tempat merebus telur ayam. Begitulah Allah menciptakan manusia ini. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia di antara kita bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang berdarah biru bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling memiliki sifat takwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Tolong jangan itu yang diingat nanti pulang. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling bertakwa insyaallah. Amin. Ini Ustaz Abdul Somad cerita tentang masalah yang paling mulia. Jangan-jangan dia yang merasa paling mulia. Datangnya disambut dengan solawat. Begitu sampai di atas disediakan pakai karpet, pakai pentas. Duduk di atas, diganti pakai songkok baru, pakai kain baru. Ini Abdul Somad yang paling mulia? Belum tentu. Boleh jadi Abdul Somad yang dimuliakan orang, tapi yang masuk surga mungkin ini saudara saya yang di bawah mungkin lebih dulu masuk surga. Betul? Nah, betul pula katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bukanlah yang paling mulia. Saya hanya dimuliakan oleh hamba Allah, orang-orang Sulawesi Selatan khususnya.
sangat mencintai Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan cinta ini membuat kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara Islam untuk menyatukan kita yang pertama adalah menyadarkan kita bahwa asal kita sama. Semuanya dari Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Kita pun semuanya dari tanah. Kita bukan dari tanah Pak Ustadz. Kita kan dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita diurut-urut dari kakek nenek moyang kita, dari Nabi Adam. Adamnya dari tanah. Jadi kita semua ini dari tanah. Makanan kita dari saripati tanah. Makanan kita apa? Nasi. Nasi itu dari apa? Beras. Beras itu dari apa? Padi. Padi itu tumbuhnya di mana? Di tanah. Tidak ada padi plastik. Makanannya apa? Barongko. Asalnya apa? Pisang. Pisangnya dari mana? Tanaman pohon pisang. Tumbuhnya di mana? Di tanah. Cuman kadang kalau kita sekarang bertamu ke rumah orang, di ruang tamu disediakan pisang. Begitu mau kita makan, rupanya pisang keramik. Kaca, disangkanya kita kuda kepang. Apa maknanya? Asal kita dari tanah, makanan kita pun semuanya dari tanah, dan kita akan mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Lalu yang disombongkan itu apa, Beb? Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Punya rumah sementara, punya mobil sementara, punya jabatan sementara. Yang kekal abadi hanyalah perasaan aku ke kamu. Perasaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Somad, ya, katanya kita ini diciptakan dari tanah. Betul. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya, tanah juga macam-macam. Itu tetangga saya susah sekali bayar utang, berarti dia dari tanah liat. Ini Pak Ustadz hobinya nutup jalan, menyusahkan orang, ngajak berantem kelahi, dari tanah longsor. Ini Ustadz orangnya bermasalah terus, dari tanah sengketa. Tolong ini jangan jadi bahan untuk menilai orang lain. Kita kalau sudah ngaji, saya tidak mau selesai pengajian ini jamaah Masjid Nur ala Nur langsung menilai tetangganya. Pulang ke rumah ambil pena. Yang blok ini tanah longsor, yang blok ini tanah timbun. Jangan. Tujuan kita ngaji itu lebih memikirkan aib, cacat, kekurangan kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacat, aib, kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan kekurangan orang lain. Saya ini orang yang penuh dengan kekurangan. Apa kekurangan Ustaz Somad? Kurang gemuk. Apa kekurangan Ustaz Somad? Kurang rambut. Apa kekurangan Ustaz Somad? Banyak kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau jurus yang pertama ini kita pakai, kita bisa bersaudara. Saya dari pertama datang ke Makassar dibawa oleh kakak-kakak kelas saya. Ini yang mengawal saya namanya Ustadz Hasbi, kakak selas saya, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, angkatan 97. Ini Ustadz Bunyamin seangkatan dengan saya, naik pesawat, satu pesawat, sama berangkat sama pulang, angkatan 98. Satu lagi yang menghubungi Pak Ketua Panitia, Ketua Masjid, Pak Muhajir, adalah Ustadz Abdullah Yusuf yang ganteng di belakang. Itu satu pesawat, duduk di samping, sama-sama terbang. Kami naik pesawat Royal Jordan Airlines. Sampai di Kairo ditanya sama senior, naik apa tadi? Pesawat Royal Jordan Airlines. Oh, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Pertemanan kami sejak 1998, sekarang sudah tahun 2023. Berarti kami sudah bersaudara, berteman, bersahabat 25 tahun.
seperempat abad, hari ini masih bersama di Al-Azhar Mesir, bersama lagi kembali ke Makassar. Mudah-mudahan kami bisa bersama di surga Jannatul Firdaus. Mereka lah yang mengawal saya. Jadi nanti ibu kalau heran kenapa mereka duduk di sini, dia memang bertugas untuk mengawal dari serangan emak-emak garis keras. Ada yang paling senior, paling atas, namanya Ustadz Rusdi Arif. Itu angkatan 94. Tapi di antara kami wajah dia yang paling muda. Saya pun heran, entah apa makanannya. Belum pernah saya tanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini saya senang bisa bersilaturahim dengan Pak Muhajir, bersilaturahim dengan Ustadz Ulil Amri, bersilaturahim dengan jamaah Masjid Nur ala Nur, bersilaturahim Ustadz Somad yang disebutnya teman-temannya saja, ketua masjid, padahal kami yang nunggu dari tadi nggak ada disebut. Oke, saya sebut semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya saudara saya, semuanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ada yang mengikuti program petang ini melalui streaming, saya kan bukan orang Islam Pak Ustadz. Andai kau bukan orang Islam, kau bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu akidah, engkau adalah saudaraku sebangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Andai ada yang menyaksikan ini bukan orang Islam dan bukan orang Indonesia, kau bukan saudaraku satu agama, kau bukan saudaraku satu negara, kau saudaraku sama-sama ciptaan Allah. Memang ada manusia tertulis di tengkuknya made in China? Enggak ada. Kita ini semua adalah hamba Allah. Ini cara Islam yang pertama, membuat kita bersaudara, menyadari bahwa kita berasal dari asal yang sama. Ini kamera drone sudah menyala di atas. Biasanya kalau ada kamera kita pun langsung bersolawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk upload TikTok. Ini nama perumahannya perumahan Lili. Tadi saya ngomong di mobil, saya tanya, Ustadz ini tempat kita Masjid Nur ala Nur ini perumahan Lili Ustadz Somad. Oh, Lili itu bahasa Arab, Lili berarti malam. Perumahan malam apa ada jamaahnya siang ini? Ternyata jamaahnya penuh melimpah ruah. Yang saya heran, kenapa buat pengajiannya di jalan? Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Ustadz Abdul Somad tausiah, di Makassar baru sekali ini di jalan. Kenapa dibuat di jalan tausiahnya? Padahal masjidnya ada. Ternyata kalau dibuat di masjid, ini kan lagi musim panas. Ini kita kepanasan, dan di jalan Masya Allah manfaat buat pengajian di jalan. Mohon maaf, beribu maaf kalau ada yang sedang uzur halangan, maka dia tetap bisa mendengarkan. Anginnya juga kalau di dalam pakai AC, kalau di sini pakai AC, angin cepat. Anginnya, sirkulasi udaranya. Begitu juga ada sebagian saudara kita yang belum bisa masuk masjid. Maka saya memang minta seperti tadi malam di Sopeng, itu kita tidak dalam masjid, di tanah lapang, di jalan. Saya memang minta supaya pengajian itu dibuat di stadion, di jalan, kalau subuh dalam masjid. Tapi kalau kajian sore dengan malam, itu di jalan. Kenapa? Karena beberapa orang trauma ke masjid. Ada temannya ke masjid 2 kali, meninggal. Ada orang ketakutan ke masjid, karena menurut dia masjid itu menyeramkan. Begitu sampai masjid, pas di teras, ada kendaraan jenazah. Sampai masuk masjid, pengajian, kata ustadz yang ceramah, malam ini pengajian kita judulnya malam pertama di alam kubur. Jadi dia ketakutan. Nah, jadi
awal-awalnya berawal dari jalan menuju masjid, tapi insya Allah lama-lama mulai sholat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid setelah pengajian ini jadi rajin ke masjid insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustadz ngisi pengajian dan saya sering dengar tausiah Ustadz di rumah, saya dengarkan ke suami saya. Dulu suami saya belum sholat, sekarang udah sholat Ustadz. Alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Adha. Bawa kupon mau ngambil daging kurban. Itu tidak ada di perumahan Lili, karena di perumahan Lili ini semuanya sudah ke masjid. Alhamdulillah. Apa bukti sukses pengajian? Hebat pengajian kemarin. Sampai kami pengajian di perumahan Lili, Masjid Nur Ala Nur itu suasananya seperti di Padang Arafah. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, kita bisa ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah bulan Februari kita akan umroh bersama di kota suci Makkah Al Mukarramah dalam program namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Segera daftar ke Travel Ustadz Bunyamin, Ustadz Hasbi, dan Ustadz Abdullah Yusuf. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Dia memang iklan itu setengah jam dia baru masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah, silaturahim? Menyadari bahwa kita semua berasal dari asal yang sama. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Bisa dijawab? Jangan tersinggung. Ada yang diciptakan dari emas? Enggak ada. Ada yang diciptakan dari besi. Kalau ada bapak yang angkat tangan, saya dari besi, Robocop. Saya dari besi, Transformer. Kita semuanya dari tanah, kita semuanya dari keturunan Adam. Kita berjalan di atas muka bumi Allah. Denyut napas, detak jantung, bisikan telinga, buah pinggang, langkah kaki. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam sehat walafiat ada istiqomah iman dan Islam. Apalagi ini tinggal bersama di komplek yang nyaman, adem, ayem, tentram, tenang, bertetangga, berkawan, bersahabat, hijau, asri, banyak pohon-pohonan, ada pohon mangga walaupun tidak sedang berbuah, ada tempat nongkrong, duduk-duduk, lagi ngobrol, ketawa-ketawa, bercanda, sampai terdengar suara azan ke masjid, pulang ke rumah, bekerja di kantor, di toko, berniaga, berdagang, bisnis, nelayan, petani, punya kebun, habis itu punya anak, menikah, bersaudara, berteman, bersahabat, sampai masanya ajal tiba, mati. Akhirnya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita bersama? Yang bisa membuat kita bersama adalah bahwa kita punya tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Untuk menjadikan negeri tempat tinggal kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada satu yang buang sampah sembarangan, kotor, lalu Ustadz Abdul Somad ketika datang ke perumahan Lili melihat ada sampah, maka saya tidak tahu siapa yang buang sampah. Kesan saya akan mengatakan, apa kesan Ustadz ketika di perumahan Lili tadi? Semuanya kotor, padahal yang buang sampah cuman satu orang. Ini Ustadz tiba-tiba ngomong sampah apa ngelihat sampah? Enggak, saya tidak melihat sampah. Yang saya lihat adalah kresek-kresek sampah yang rapi di pinggir. Apakah ini karena ada acara? Wallahu a'lam bishawab. Ini memang perumahan bersih Ustadz Somad. Mudah-mudahan kita ajarkan anak-anak kita menjaga kebersihan. Dan dalam Islam itu menjaga kebersihan
idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Orang Islam wajahnya bersih. Kau bersih bukan karena skincare, kau bersih bukan karena minum jus bengkoang 3 bulan. Wajahmu cerah bukan karena bedak 3 inci, tapi cerah karena bekas. Kenapa kamu cerah? Ini bekas air wudhu. Masya Allah. Jadi kau anggap kami semua tayamum. Wajahnya bersih. Saya dulu dikasih tahu sama almarhumah ibu saya, kamu sebelum pergi sekolah pagi-pagi bersihkan dulu matanya. Jangan sampai orang senyum kita senyum, rupanya yang disenyumkan orang kita. Kenapa? Karena ada tahi mata sebesar bakso. Bersihkan dulu mulutnya, ilernya, mandi bersih. Wajahnya, wa aidiakum ilal marafiq, tangan siram sampai siku. Masih ingat dulu di sekolah ketika pagi-pagi hari Senin ujung kuku diperiksa. Ujung kuku diperiksa, dipukul pakai mistar penggaris dari kayu. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ibu pernah mengalami seperti itu? Berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak ada lagi, karena nggak tahu itu, karena nggak boleh dipukul, nanti ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Tapi dulu diperiksa, kuku nggak boleh panjang. Saya dulu ketika masih ngajar di kampus itu, walaupun ngajar, saya tidak hanya sekedar ngajar mata kuliah, semuanya saya perhatikan kuku-kuku. Itu saya lihat, nah itu kamu, masa mahasiswi kukunya hitam, nanti gimana orang Minang kamu? Ustadz, ini bukan kutek Ustadz, ini black henna. Oh, black henna. Iya, di atas black henna, di bawah black daki. Kuku mesti pendek, nggak boleh panjang. Lalu kemudian wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Yang telunjuk bagian dalam, yang ibu jari bagian luar. Dibasahkan tangan, dimasukkan bagian dalam, yang ibu jari bagian luar, dibasahkan bagian dalam luar, supaya jangan sampai ganteng, cantik, tapi di dalam ada sarang Spiderman. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki, kakinya bersih, ujung kelingking dimasukkan ke celah-celah kaki supaya air wudhu masuk bersih. Kita memang tidak kaya, mungkin kita tidak seperti konglomerat yang bisa masuk salon, tapi kita insya Allah sehari 5 kali membersihkan hidung, air masuk ke mulut. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi. Saya jalan dengan anak saya lihat ada baliho pinggir jalan, gosok gigi 3 kali sehari. Habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam mau tidur, supaya jangan bersarang karang gigi. Ternyata Islam sudah mengajarkan setiap mau sholat gosok gigi. Makanya kadang imam kita ada yang bawa siwak di kan. Luruskan shaf, luruskan shaf. Kenapa? Sunnah menggosok gigi. Kenapa Ustaz bicara tentang kebersihan? Kita tidak bisa hidup bersama kalau tidak bersih. Sholat bersama di masjid, jamaahnya ramai, dekat-dekatan. Allahu Akbar, berusaha khusyuk, yang tercium busuk. Berusaha khusyuk, yang tercium bau bawang. Makanya saya sebelum tausiah langsung Ustadz Abdullah Yusuf ngasih minyak wangi. Ustadz, ini minyak, disiramkannya minyak wangi. Saya biasanya pakai minyak wangi itu di parfum itu dioles. Beliau buka botol disiramkan langsung. Kenapa? Karena nanti Ustadz akan berhadapan dengan orang banyak, tangan Ustadz akan dicium orang, maka bersalaman, buka kaca mobil, Ustadz, salam, I love you. Saya jawab, I love you too. Salaman, betul juga kata Ustadz, semua akan berjumpa dengan jamaah. Ini semua adalah ajaran Islam. Dari mulai kebersihan diri, kebersihan semuanya, kita jaga persatuan kesatuan. Saya sudah bolak-balik ke Sulawesi Selatan dari sejak tahun 2000 berapa saya awal datang dulu? 2017, 2018, 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022, 2023.
Sudah 7 tahun saya bolak-balik datang. Belum pernah ada orang Makassar yang bertanya ke saya, Ustadz suku apa? Suku bunga atau suku? Mereka tidak mempermasalahkan. Mereka melihat saya sebagai saudara yang datang dari jauh, Nun, Pulau Sumatera. Dan kita bisa menjaga kebersamaan ini. Mudah-mudahan persaudaraan ini kita saling menjaga, jangan menyakiti hati orang. Makanya dalam Islam diajarkan, man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, basolan, bawang merah, fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat masjid Nur ala Nur. Siapa yang habis makan bawang putih, belum gosok gigi, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, sholat sunat, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Dia khusyuk, kawan sebelah pingsan. Begitulah kita menjaga persatuan. Kalau bau mulut saja mengganggu orang, apalagi parkir kendaraan. Ini cerita tentang ganggu orang. Ustadz Somad lah yang paling mengganggu orang. Ini gara-gara acara ini, berapa tetangga yang nggak bisa keluar rumah. Gara-gara program ini, mudah-mudahan jamaah yang kebetulan dipakai jalan di depan halamannya mendapatkan pahala dakwah juga insya Allah. Yang nanti selesai acara ini kita jaga kebersihan, panitianya berkumpul bersama. Saya tidak ingin kesannya menjadi tidak enak. Gimana kemarin waktu Ustadz Somad tausiah di Masjid Nur ala Nur? Sampahnya menggunung. Gimana kemarin waktu Ustadz Somad datang pengajian? Ramai sampai sendal kami hilang. Mudah-mudahan kesannya semua baik-baik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah sallu ala nabi, langsung selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kemarin saya dibawa ke pantai Losari. Selesai itu naik ke atas perahu pinisi. Perahu pinisinya 3 lantai, makan di atas, sholat, melihat pemandangan, matahari tenggelam. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Satu kata mewakili semua rasa, amazing. Seandainya ada satu orang yang di bawah membocori dinding perahu, yang atas diam saja menikmati lautan, paling-paling airnya di bawah. Kalau perahu ini tenggelam, apakah yang di atas itu selamat? Ikut tenggelam semuanya. Begitulah kita hidup bersama di Sulawesi Selatan, di Makassar, di Indonesia. Seandainya ada satu yang minum khamar, satu berzina, mohon maaf, satu yang berjudi, satu melakukan perbuatan maksiat, lalu azab itu turun dalam bentuk gempa bumi, dalam bentuk tsunami, apakah orang yang baik selamat? Tidak. Memangnya ketika tsunami datang dia nanya dulu, kamu orang baik? Iya, aku kesana aja ya. Rata semuanya dengan tanah. Memangnya gempa bumi itu kalau mau menggoncang, dia tanya dulu, ini jangan kita goncang, ini orang masjid ini, yang sana aja kita goncang. Enggak ada, semuanya bergoncang. Maka kita mesti prinsip yang kedua adalah bahwa kita hidup bersama. Ngaji berjamaah. Itulah yang disebut dengan yasinan, wirid yasin. Kalau di dekat rumah saya sore Jumat, itu sore Jumat habis sholat asar, baca yasin, baca tahlil, baca doa,
tausiah Ustadz Abdul Somad pekan kedua, supaya nggak ada alasan ibu-ibu, apa itu Ustadz Somad ceramahnya cuman ke Makassar, ceramahnya cuman ke Papua, di dekat rumah ibu-ibu nggak ada. Ada. Jadi kalau ada ibu-ibu dekat rumah saya ngomong begitu, berarti dia nggak pernah ikut datang pengajian. Ada pengajian khusus untuk ibu-ibu. Di sini ibu-ibu pengajian sorenya ada. Hari apa, Bu? Hari Minggu. Hari Sabtu Ahad. Bagus, terserah. Mana yang paling ramai, teruskan. Saya biasanya untuk memperbaiki tahsin dengan Ustazah Fatimah, diperbaiki tahsin bacaan, baca bersama. Boleh Ustaz ngaji baca Yasin sama-sama? Ya baik. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tapi Pak Ustadz, bacaan kami belum betul. Minta sama Ustadz Ulil Amri, minta betul kan bacaan dia tadi, Masya Allah luar biasa, maka minta betulkan bacaannya. Bapak-bapak yang belum bisa ngaji, jangan malu Pak. Tapi Pak Ustadz, saya malu kalau ketahuan sama istri saya. Minta sama Ustadz Ulil Amri ngaji privat. Ustadz Amri, tolong ajarkan kami ngaji, bisa nggak 3-4 mata? Kata Ustadz Ulil Amri, jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Pejam mata pun bisa. Al-Quran di kepala dia, silakan baca. Ini baca Yasinnya pelan-pelan. Ini kadang jamaah wirid Yasin ini bacanya nggak jelas. Ujung-ujungnya fayakun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan sudah biasa baca surat Yasin ini. Sekarang kita perbaiki tahsin bacaannya. Sekarang kita baca 5 ayat ya. Ya. Nah, Ibu silakan Bu, ayat 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Masya Allah. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Alhamdulillah. Ibu sebelahnya kalau ada yang begitu jangan langsung diejek, jangan langsung dicemooh, jangan langsung diolok-olok. Zaman edan seperti ini, begitu banyak perempuan yang mabuk karena drama Korea, begitu banyak yang error karena sinetron India. Ada yang mau datang ke masjid baca surat Yasin, sudah alhamdulillah dia batuk. Mudah-mudahan sebelahnya kata dia, saya bukan lebih parah dari batuk lagi. Enggak apa-apa, yang penting diperbaiki bacaannya. Jangan kita bid'ahkan. Ini baca surat ini bid'ah, ini baca ini nggak boleh. Akhirnya orang nggak ke masjid sama sekali. Kita perbaiki kualitasnya, karena kita hidup bersama. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Petang ini Masya Allah tabarakallah, turunlah rahmat Allah kepada kita semua insya Allah. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang mudah rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Insyaallah dengan silaturahim kita petang ini panjang umur, murah rezeki insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan silaturahim jadi kenalan. Betapa indahnya kalau anak-anak muda ini nanti pulang, hari berganti, musim berubah, ada jodoh, langkah, rezeki, pertemuan, maut, ketemu, nikah. Acara nikahnya dibuat di Masjid Nur ala Nur. Amin. Tausiah, nasihat pernikahan oleh Ustadz Abdul Somad. Anaknya nanya, papa, ya, gimana papa ketemu dengan mama dulu? Gak usah saya tanya. Anaknya penasaran, dia tanya mamanya, mama, ya, gimana jumpa sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Tapi beda ceritanya dengan jamaah Masjid Komplek Lili. Gimana ayah ketemu dengan ibu dulu? Waktu itu ada pengajian dibuat di jalan. Pas itu kami melihat, waktu itu saya di kemah yang ini, waktu itu laki-laki dengan perempuan beda. Waktu itulah saya lihat lirik ibu kamu. Begitu indah diceritakan. Di tempat yang baik, masjid,
di majelis yang baik ngaji bersama orang baik, orang beriman, dipertemukan di tempat yang baik, di majelis yang baik bersama orang baik, maka terwujudlah kebaikan untuk kita semua insyaallah. Amin. Ya, tapi kami ini kan Pak Ustadz macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ada yang jahat, ada yang nakal. Selama masih darah mengalir, selama masih manusia, tidak ada yang bebas dari gangguan tetangga. Nggak ada yang bebas dari gangguan setan. Maka kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Kita kalau selesai ngaji, selesai majelis taklim, saat kita berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Kamu berdiri, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah. Tapi dosa utang ke tetangga enggak bisa nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku, piringnya belum pulang. Ampunkan dosaku kepada tetanggaku, rantangnya belum kembali. Enggak bisa. Dosa kepada Allah bisa ditebus dengan umrah, bisa ditebus dengan istighfar, bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Tapi dosa kepada tetangga mesti dikembalikan. Yang belum mengembalikan, kembalikan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kenapa jamaah Masjid Nur ala Nur di Komplek Lili bisa ramai? Karena nggak kelahi, nggak bermusuhan. Amin. Coba kalau bermusuhan, ya nggak bisa datang. Kamu kenapa nggak datang kemarin waktu pengajian Ustaz Somad? Saya sebetulnya mau datang, tapi itulah musuh bebuyutan saya. Satu masjid, satu imam, satu kiblat, satu nabi, satu Allah. Tapi nggak pernah ke masjid. Kenapa? Karena kelahi, takut. Macam Tom and Jerry. Kalau masuk masjid, lihat dulu dia di mana? Dia di sana. Oh, saya di sini. Dia di sana. Oh, saya di sini. Sampai akhirnya lupa ngelihat karena masbuk terlambat. Langsung Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Paksa salamnya cuma ke kanan aja, nggak ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada di Komplek Lili. Lili ini semuanya baik-baik, soleh-soleh semuanya insya Allah. Inilah masanya untuk meminta maaf. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Siapa manusia yang tak pernah bersalah? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya inilah yang paling banyak salah di antara kita semua. Makanya saya udah mau berhenti nih. Tadi saya mulai tausiah jam 4. Sekarang sudah jam 5 kurang 5. Jadi 5 menit lagi habis. Seandainya saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Jamaah masih kuat? Saya nggak sanggup. Yang pertama, kita mesti sadar asal kita sama. Yang kedua, kita mesti menjaga karena kita punya tujuan bersama menjaga negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, ini yang ketiga masalahnya kecil. Kita mesti pandai-pandai menjaga hati. Itu bukan hati Pak Ustadz, itu jantung yang dipegang di sebelah kiri berdegup berdetak. Itu kalau normal.
Tapi kalau sedang mengalami dua, yang dua itu apa? Jatuh cinta dan jatuh tempo. Betul Bu? Betul katanya Pak? Betul Pak? Betul juga kata Bapak. Maka hati ini mesti kita jaga. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Galah patah bisa disambung. Seandainya tiang ini patah bisa kita sambung, bisa diikat. Kaca yang retak bisa direkat, bisa rekat kembali dengan lem. Tapi kalau sudah hati yang sakit, kemana obat mau dicari, Besti? Maka selama bertetangga, berjamaah, pandai-pandai menjaga hati. Saya dengan Ustadz Abdullah Yusuf 25 tahun berteman. Dia menjaga hati saya pun menjaga hati dia. Saya dengan Ustadz Benyamin berjalan bersama, sudah 25 tahun bersama. Kami bisa tetap berjalan. Beliau menjaga hati saya menjaga. Tapi rasanya mereka yang selalu menjaga hati saya. Saya ngomongnya ceplos-ceplos saja suka hati. Banyak orang yang sakit hati. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Makanya saya kalau di akhir tausiah itu selalu mengatakan, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi belum. Baru menjaga hati, mengungkapkan terima kasih. Ini acara ini bisa terselenggara. Ustadz Abdullah Yusuf cuman ngasih waktu 8 hari. Bapak Muhajir, ini Ustadz Abdul Samad mau datang. Nama saya kalau di Sumatera Ustaz Abdus Somad. Tapi kalau di Makassar Ustaz Samad. Ustaz Samad mau datang. Dia punya ada waktu 8 hari. Siap, kata Pak Muhajir. Siap. Langsung dapat izin dari Bapak kepolisian. Mudah-mudahan mereka yang sudah memudahkan dakwah ini dimudahkan Allah pula kehidupannya. Itu cara menjaga hati, kita hormati, kita muliakan, tapi jangan terlalu melambung sampai tinggi, gasnya habis jatuh ke bawah. Kalau kita dipuji orang, segera balikkan kepada Allah. Bagus rumahnya ya, alhamdulillah. Anaknya cantik ya, masya Allah, tabarakallah. Segera kembalikan ke Allah. Ini kadang orang dikata, bagus rumahnya ya, rumah siapa dulu? Ini anak ibu, iya. Anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Kita segera kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ya Allah, bersyukur kepada Allah. Itu akan menenangkan hati dan jiwa kita. Ala bizikrillah. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ini hari apa ini? Hari Ahad. Biasanya hari Ahad pulang ke rumah dari pesta di hotel, acara walimah, acara akikah, acara nikah, sampai rumah pandangan berkunang-kunang, jantung tidak normal. Langsung bapak melihat, bapak nggak tega ngelihat ibu, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tidur tak lelap, makan tak kenyang. Akhirnya pergi nelpon dokter, Pak dokter, tolong periksa istri saya, ini gawat, ini dunia mau kiamat sudah. Akhirnya datanglah Pak dokter membawa balon berwarna hitam. Waduh, ini pasti makan daging kambing tadi ya. Enggak ada makan daging kambing. Makan soto kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Soto saudara? Sup saudara? Ada sedikit. Ternyata bukan salah kambing. Ternyata apa? Waktu undangan tadi ngelihat teman gelang emasnya besar, langsung detak jantung nggak normal. Ini pun yang bawa, oh mas langsung nunjukkan jam berapa ya? Aduh gagal. Saya masih suka pakai perhiasan. Pakai perhiasan tidak dilarang. Saya pakai perhiasan, pakai cincin. Tapi kita pakai ini semuanya. Siapa yang tidak? Nabi aja pakai cincin. Nabi pakai cincin. Buka Sahih Muslim. At-takhattum bil yamin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Dipakai untuk stempel.
Makanya kalau bapak-bapak yang kebetulan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pejabat, buat stempelnya di cincin. Jadi kalau ada orang urusan ini Pak, langsung Pak. Ini enggak ngapa dipersulit. Kalau ada urusan yang mudah ngapa dipersulit, betul? Tapi baca dulu, jangan enggak baca, ternyata tangkap KPK baru tahu. Nah ini penting, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Jadi pesan pada petang hari ini, yang pertama, sadari bahwa kita berasal dari asal yang sama. Yang kedua, kita jaga karena tujuan kita sama, ingin menjadikan negeri ini, kota ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, menjaga hati. Makanya Ustaz Somad itu kalau tausiah sesuai dengan yang ada di botol 600 ml. Karena botolnya kecil 300 ml. Tapi karena ada kue kotak jadi 600 ml. Jam berapa Ustaz Somad tadi mulai? Jam 4. Sekarang jam berapa? Jam 5. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad menjaga persatuan? Ada 3 cara menjaga persatuan. Apa aja yang 3 itu? Waduh, saya lupa entah apa tadi. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini bermanfaat buat kita semua insya Allah. Di akhir majelis kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah. Terutama doa kita yang ramai ini menolong saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya sehingga Allah menghancurkan Israel sehancur-hancurnya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.